Rock Bordir itu berdiri tahun 2003. 2003 itu asal mulanya ibu saya itu punya usaha bordir namanya Sri Rezeki Bordir. Nah, dari keempat anaknya itu saya yang bisa sedikit banyak ilmunya saya serap itu jadi yang mewarisi ilmunya lah itu. Tapi saya terus mendirikan usaha sendiri dengan nama Rock Bordir. Kalau ibu saya masih tetap. Visi misinya pertama sih dulu memang untuk saya ada kesibukan usaha tambahan gitulah Mbak, mencari penghasilan tambahan di samping saya di rumah, tapi masih bisa berkarya dengan menyerap tenaga kerja yang dekat-dekat rumah gitu. Tapi juga ada yang dari lain-lain desa juga ada. Jadi penerapan tenaga sama memang untuk tambahan penghasilan gitu saja. Kendala sih ada sih Mbak, tapi tidak begitu kayak sekarang ini. Kalau sekarang kan kendalanya memang semua usaha kena dampak karena corona sih. Tapi yang dulu itu sih kendalanya tenaga kerja itu sulit Mbak, yang terampil karena banyak masuk ke pabrik rokok nah tenaga kerja terampil itu kendalanya yang dulu. Tapi kalau sekarang itu karena dampak COVID itu kendalanya pemasaran, karena customer saya itu banyak yang usahanya toko-tokonya mandek gitu loh Mbak, macet gitu. Dampak corona ya dampak COVID itu memang saat ini terasa banget Mbak, 80% lah dampak COVID. Yang awal usaha sih kisaran dulu 2003 itu sih kisaran 30 juta itu awal usaha. Itu saya dapat dari BUMN Pertamina 30 juta itu tahun segitulah. Itu saya buat beli bahan, sama kalau peralatan sudah ada sih, cuma bahan buat perputaran usaha itu. Saya biasanya memasarkan paling itu sih, paling yang saya paling banyak menghasilkan itu pameran, terutama itu pameran ke Jakarta. Itu di sana kan banyak customer yang seneng bordir klasik mesin manual gitu kan banyak di Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu pameran sama punya pelanggan Mbak, pelanggan tetap itu ada, dia punya butik untuk dijual lagi. Nah, masalahnya gitu. Satu produk itu kisaran 1 minggu sampai 2 minggu, karena pengerjaan mesin manual, mesin icip namanya Mbak, mesin bordir manual, mesin bordir icip. Saya ada peralatan yang mesin kopler, tapi pelanggan saya itu kebanyakan dia mintanya yang handmade yang memang benar-benar. Kalau handmade kan pakai tangan kan kayak ada seninya gitu loh Mbak. Kalau komputer kan banyaknya itu masuknya ke pasar-pasar, jadi memang pelanggan saya itu mintanya memang yang manual, mesin tradisional itu. Biaya operasinya sih kurang lebihnya ya 1 tahun. Ya, kalau 1 bulan sebulan itu operasional berarti untuk biaya bahan gitu kan, itu kisaran sih sama upah tenaga kerja gitu kan, per bulannya itu kisaran 20 sih Mbak, 20 juta, 15 sampai 20 gitu untuk bahan baku sama
pengennya ya gitu Mbak, mesti ada pengenan usahanya lebih besar lagi, itu mesti pengen Mbak, perluasan pengennya ya gitu. Tapi memang saat ini sih memang belum pengennya ya lebih besar lagi usahanya, lebih membuat produk-produk apa lagi itu, inovasi lagi itu pengen Mbak. Surabaya, Bali, luar Jawa gitu, Medan. Ya tadi lewat pameran-pameran itu paling efektif Mbak. Kalau pameran-pameran itu biasanya kan yang datang, kalau pameran Jakarta itu kan biasanya yang datang customer besar, enggak hanya pemakai perorangan gitu, enggak, tapi biasanya dia untuk jual lagi gitu. Kalau perca biasanya kalau ada yang bisa saya manfaatin misalnya untuk buat kita atau aksesoris lain. Tapi kalau percanya paling sedikit Mbak, saya itu ya saya ada yang tukang sampah nanti dipisah yang kain di itu sama yang kain gitu. Enggak terlalu banyak sih percanya, enggak kayak konveksi gitu kan banyak, saya enggak, memang saya belikannya kan pas, paling kan sisa dikit aja gitu. Satu produk itu kan kisaran 2 meter, 2,5 gitu aja, enggak pernah sisa kain perca banyak gitu enggak. Iya, enggak pernah ada limbah-limbah yang banyak gitu, enggak ada. Siup TDF itu ya ada. Nah, tapi untuk yang kayak ada kan yang surat untuk lingkungan gitu loh, itu saya enggak ada sih. Cuma surat TDP, tanda daftar perusahaan gitu ada izin-izinnya gitu.